sekhusyuk-khusyuknya antum berdoa, meminta bahkan setelah tahajud, kalau memiliki sifat ini, bahasa hadisnya sampai kapanpun gak akan pernah dijawab. Orang seperti ini, perhatikan kalimatnya. Yustajab itu bukan fi'il madhi tapi fi'il mudhari. Mudhari itu bentuknya past tense continuous future. Jadi orang ini kapanpun meminta, sesulit apapun, menangis darah apapun, gak akan pernah dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalilnya. Jadi bisa kita temukan di berbagai tempat. Al-Baqarah 186 di Qur'annya, surat Ghafir ayat 60, hadis At-Tirmidzi nomor hadis 3556. Ini hebat sekali. Bahkan di hadisnya disebutkan Allah itu sangat maha pemalu. Ada orang yang mengangkat tangannya kemudian bermohon, tidak mungkin dia dibiarkan pulang dengan tangan kosong. Artinya setiap berdoa pasti diberikan, ya. Ada lagi hadis yang mengatakan di Muslim nomor hadis 4916, ya, Allah pasti akan mengabulkan setiap doa sepanjang yang berdoa itu tidak terburu-buru. Ditanya, siapa yang terburu-buru itu wahai Rasulullah? Dialah orang yang saat meminta, saat belum dikabulkan, dia sudah menyimpulkan doa saya mungkin tidak dikabulkan oleh Allah. Okay. Nah, jadi semua hadis ini, semua ayat ini memberikan gambaran prinsip doa kalau diminta pasti dikabulkan, dijawab. Pertanyaannya, kenapa Ustadz saya selalu berdoa tapi rasanya nggak terkabul? Kenapa saya selalu meminta tapi kok ditundanya begitu lama? Mintanya sudah bertahun-tahun tertentu, memohonnya sudah lama, tapi sampai sekarang belum terkabulkan juga. Barangkali, mohon maaf, kita akan termasuk dalam golongan yang mungkin bukan sekedar ditunda dengan panjang, tapi boleh jadi termasuk yang ditolak doanya. Karena prinsip doa itu seharusnya terkabul, tapi ada orang-orang tertentu yang tak kala meminta, Allah tidak akan mengabulkannya sepanjang hidupnya, kalau dalam masih keadaan seperti itu. Siapa mereka? Bagaimana supaya kita menghindarinya? Dan hebatnya, mohon maaf, sekhusyuk-khusyuknya antum berdoa, meminta bahkan setelah tahajud, kalau memiliki sifat ini, bahasa hadisnya sampai kapanpun gak akan pernah dijawab. Jadi nanti kita akan evaluasi kalau ada di antara kita saat ini yang sering kali berdoa meminta padahal sudah menangis, bangun sholat tiap malam, boleh jadi belum terkabul atau tidak terkabul karena punya sifat-sifat yang mungkin kita akan tampilkan. Baik, ini bagian yang pertama. Sudah? Catat dulu dalilnya karena saya tidak cantumkan di sini. Ya, saya tidak cantumkan. Satu, dicatat dulu dalilnya supaya tidak lupa. Mau yang panjang, yang pendek? Yang pendek, yang ada terjemahan yang Arabnya aja. Terjemahan baik. Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in, ya, cuma 42 hadis dan pendek, banyak terjemahannya. Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor ke-10. Hadisnya nomor 10. Itu diambil dari hadis Muslim nomor hadis 1051. Jadi Imam An-Nawawi mengambil hadis di hadis Muslim nomor hadis 1051, ditempatkan di kitabnya Al-Arba'in posisi nomor 10. Sudah? Baik. Yang kedua, masih tadi Al-Baqarah 186. Quran surah 2 Al-Baqarah 186. Kemudian Al-Isra surah 17. Al-Isra surah 17 ayat 110. Ayat 110. Kemudian Adz-Dzariyat, ini contohnya, surah 51 ayat 55 sampai dengan 60 terakhirnya. 55 sampai dengan 60. Sudah? Baik. Nah, sekarang mari kita lihat dan kita evaluasi dan kemudian kita berhenti di titik ini. Bapak dan Ibu sekalian, di antara sunnah Nabi setelah kita tahajud, kemudian kita duduk khusyuk beristighfar, lalu memohonkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ingin kita mohonkan. Nah, penting diketahui, sebelum kita memohon kepada Allah, ada sunnah Nabi yang lain terkait dengan adab-adab berdoa. Bagaimana supaya berdoa itu mudah sampai kepada Allah, cepat diterimanya, dan langsung dikabulkannya. Baik. Bagian yang pertama, ini sunnah Nabi-nya. Hendaklah setiap orang yang berdoa mempersiapkan perangkat dirinya dengan halal dan baik. Saya ulang. Hendaknya setiap orang yang akan berdoa mempersiapkan perangkat dirinya. Perangkat diri itu berarti pakaiannya, ya. Kemudian